Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Lutfi Basori, penulis buku Sunni dan Wahabi Dialog Ilmiah seputar Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kami hormati Ustaz Yunus Anis Al-Badri sebagai pembanding, bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta bedah buku yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, pada pagi atau siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita pagi ini akan mencermati satu buku, sekali lagi, yang berjudul Sunni dan Wahabi Dialog Ilmiah seputar Amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang bisa kita rasakan, ikuti dinamika situasi kaum muslimin, kadang masih ditengarai oleh ketegangan-ketegangan baik secara pemikiran, malah kadang menjurus kepada konflik fisik yang antara lain dimotori oleh adanya pemikiran yang dipetakan dalam buku ini, yang Sunni dan ada yang Wahabi. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil catatan dari Syekh Said Hawa, bagaimana yang beliau tulis dalam Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, bahwa surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allahu wasi'un 'alim. Mudah-mudahan dari ayat ini sekali lagi bisa kita pahami dan kita amalkan dan menjadi akhlak kita. Adillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap saudara kita yang beriman, dan a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas pada orang-orang kafir, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak memperpanjang kalam, dengan dua pembicara kita pagi ini saya bagi masing-masing pembicara setengah jam. Setengah jam untuk sesi yang pertama. Mohon nanti Ustaz Lutfi, kemudian yang berikutnya Ustaz Yunus, dan sebelum Ustaz Lutfi menyampaikan pokok-pokok pikiran dari buku beliau, akan saya bacakan biodata beliau. Nama Lutfi Basori, tempat tanggal lahir 5 Juli 1965. Alamat Pondok Pesantren Ribaut Al-Murtado Al-Islami, Singosari, Malang. Pendidikan Ma'had Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Makkah, dari tahun 1983 sampai 1991.
aktivitas beliau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, Wakil Rais Surya MWCNU Singosari Malang, pengelola situs www.pejuangislam.com. Demikian kurikulum kita beliau. Selanjutnya disilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran di dalam buku Sunni dan Wahabi yang antum tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karami, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kebumen yang kita taati, pejabat sipil maupun TNI yang hadir dan kita hormati, serta penyelenggara acara pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya diminta untuk sedikit menerangkan tentang buku apa yang saya tulis dengan judul Sunni dan Wahabi, dialog seputar amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebetulan sekali saya hidup di Mekah Al-Mukarramah atau di Saudi Arabia kurang lebih 8 tahun, dengan pembagian 3 tahun pertama saya di kota Madinah, kemudian 5 tahun berikutnya saya hidup di kota Mekah. Sedangkan secara kemasyarakatan di Saudi Arabia itu ada 2 kelompok besar di sana, yaitu dari kelompok Wahabi yang biasa berafiliasi kepada pemerintahan Saudi, sedangkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas diikuti oleh para ulama-ulama swasta, barangkali demikian. Dan saya sendiri mohon belajar kepada salah satu tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tokoh masyarakat. Beliau bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sehingga tatkala saya pulang, saya ingin mengadopsi dari pemikiran-pemikiran beliau untuk disampaikan ke masyarakat di Indonesia, yang ternyata masyarakat Indonesia ini sebenarnya secara global kalau kita kaji sejak Islam masuk di Indonesia zaman Wali Songo sampai kepada detik ini, yang mayoritas adalah mengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita tarik garis secara sejarah ya, bahwa konon para Wali Songo itu tiada lain adalah keturunan dari Gaujarat atau ulama-ulama Gaujarat di India. Mungkin kita masih ingat pelajaran di SD atau SMP sejarah Islam masuknya ke Indonesia, bahwasanya Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gaujarat. Itu bahasa Indonesia versi sejarah. Sebenarnya bukan pedagang, mereka adalah para ulama yang menggunakan tema perdagangan sebagai lahan dakwah, ya, lewat perekonomian. Karena mereka hakikatnya adalah para ulama.
datang mengenalkan agama Islam ke penduduk Indonesia yang saat itu masih dikuasai atau mayoritasnya sebagai warga Hindu, Buddha, animisme dan dinamisme. Itu sejarah yang pernah kita baca di sejarah Indonesia, maksudnya Islam di Indonesia. Lalu ditarik garis lurus, siapakah ulama-ulama dari Gaujaran itu? Mereka adalah hakikatnya keturunan dari orang-orang Yaman, para ulama Yaman. Yang mana para ulama Yaman yang mereka bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritasnya mengikuti madhab fikih Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka eksodus ke India. Di India ada suatu tempat yang namanya wilayah Gaujaran. Kemudian terjadilah proses pernikahan. Ulama-ulama Yaman itu menikah dengan wanita-wanita setempat dari Gaujaran. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hasil dari perkawinan asimilasi antara ulama-ulama Yaman dengan wanita-wanita Gaujaran itulah yang tiada lain menelurkan sejumlah ulama-ulama yang secara global mereka melanjutkan perjuangan nenek moyangnya, kemudian menyebarkan, memperkenalkan Islam di Indonesia. Karena itu kalau kita melihat sejarah Wali Songo, para Wali Songo itu adalah keturunan dari Yaman, demikian dan seterusnya. Bukti sejarah atau bukti konkret bahwasanya yang diajarkan oleh para Wali Songo memperkenalkan Islam di Indonesia ini mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan fikih Syafi'i. Karena itu mayoritas buku-buku fikih yang ada di Indonesia diterjemahkan atau yang masih tetap berbahasa Arab, sebut saja yang paling kecil buku lama Safinatun Najah misalnya, ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, ini yang dikenal di pesantren-pesantren itu bermadhab Imam Syafi'i karena dibawa diajarkan oleh para Wali Songo. Kemudian dilanjutkanlah estafet sampai hari ini oleh banyak pihak yang tetap berpegang teguh kepada madhab itu. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya banyak juga dari kelompok-kelompok lain ini yang masuk ke Indonesia, apalagi di era globalisasi ini, ya. Nah, maka dengan adanya keberadaan kelompok-kelompok lain yang dulunya di zaman para Wali Songo itu tidak ada dan sekarang menjadi ada, tentunya kadang-kadang terjadi pergesekan-pergesekan itu terjadi. Nah, yang perlu kita pahami sebenarnya gimana untuk meramu sebuah perbedaan agar menjadi sebuah keindahan. Maka para pendatang paling tidak yang membawa pemahaman baru itu setidaknya harus tahu apa dan bagaimana yang diajarkan oleh umat Islam mainstream, gitu ya. Itu semestinya demikian. Lalu itu yang dilakukan, maka terjadilah saling menghormati, saling meramu sebuah pergerakan sehingga menjadilah Islam di Indonesia ini Islam yang baik dan diharapkan negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu tentunya harapan kita semua. Baiklah, sebagai masyarakat saya yang mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bermadhab Imam Syafi'i yang melanjutkan pergerakan dari para Wali Songo, tentu saya dan kawan-kawan yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama mempunyai kepentingan untuk memberikan pemahaman pada siapa saja di kalangan umat Islam tentang apa dan bagaimana sih amalan-amalan yang kita lakukan selama ini agar dipahami oleh semua pihak, termasuk juga dari pihak aparat pemerintah. Itu kalau memahami apa yang telah dilakukan di dalam menopang kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya tidak jauh dari perjuangan para ulama-ulama di kalangan madhab Syafi'i. Nah, itu sebenarnya demikian sejarahnya. Hanya saja kalau di sejarah Indonesia ini kan yang tertulis adalah pejuang-pejuang nasional, ya. Tapi jarang sekali pejuang-pejuang agama yang mereka aktif di dalam memerdekakan Indonesia ini tertuliskan atau teringatkan itu.
Baiklah, tapi pun bukti konkret yang real bahwasanya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini masih eksis sampai detik ini, bahkan mayoritas penduduk Indonesia masih bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti fikih madzhab Imam Syafi'i. Contoh yang paling konkret sekarang ada pembahasan-pembahasan yang lagi marak di kalangan beberapa masyarakat gitu ya. Itu adanya kalimat-kalimat dalam bahasa Arabnya bid'ah. Memahami bid'ah, tentu memahami bid'ah ini menjadi fenomena yang tidak habis-habisnya lalu dibicarakan. Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadzhab Imam Syafi'i memahami bahwasanya bid'ah definisinya adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun tidak pernah dilakukan oleh di zaman para sahabat Nabi, tidak pernah dilakukan. Itu secara definisi bahasa lughawiyah. Tapi menurut istilahan bahwasanya bid'ah menurut yang diyakini oleh pengikut madzhab Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang dolalah, yang memang sesat, dan ada bid'ah yang hasanah, itu bid'ah yang boleh diamalkan. Karena penggunaan bid'ah kalimat itu diambil dari segi lughawi saja. Sedangkan ada kelompok lain yang menerjemahkan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Nah, permasalahan pemahaman bid'ah itulah yang terjadi, sehingga kadang-kadang ada gesekan-gesekan. Andai kata saling memahami, selain memahami apa dan bagaimana dalam pemikiran bid'ah yang difahami oleh umat Islam mainstream atau mayoritas, maka tidak perlu itu terjadi gesekan-gesekan. Contoh demikian, di dalam urusan bid'ah itu ada yang memahami bahwa bid'ah itu secara mutlak adalah haram. Apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kemudian dilakukan di zaman sekarang itu adalah haram. Itu ada pemahaman semacam ini. Mau itu amaliyah, mau itu metode, mau itu apa saja. Jadi bahkan ada satu kelompok yang sampai sholatnya itu saja menginginkan persis seperti di zaman Nabi, tidak mau pakai sajadah, pakai sandal. Ada di YouTube itu ada ya. Kalau kita sekarang kan ngomong di internet itu ya, kita klik gitu ya, sholat yang persis di zaman Nabi mengikutinya yang persis, tekstual banget gitu ya, harfiah banget. Nah itu ada yang demikian, sehingga metode saja, metode pakai alas tikar itu dianggap bid'ah yang haram hukumnya. Ada yang punya pemahaman demikian, tekstual banget, alias betul-betul harfi betul ya, tidak mau berubah dari zaman Nabi. Permasalahannya kalau hidup di Indonesia kan sulit gitu ya. Di zaman Nabi kendaraannya onta, mau pergi umrah juga kendaraannya onta. Bahkan Nabi waktu haji wada itu dari Madinah menuju ke Mekah menunggang onta. Lalu zaman sekarang bahkan di Saudi sendiri tak ada orang haji naik onta. Onta itu adalah tempat wisata. Barangkali seperti di Indonesia ini kan ada gajah, onta. Kita mencari gajah di hutan ya susah. Yang ada di mana kebun binatang kan gitu. Nah, ini kalau kita pada akhirnya bertabrakan dengan situasi menjadi sulit. Lalu zaman Nabi orang tidak bisa membuka internet karena Nabi tidak kenal internet. Zaman sekarang berdakwah juga lewat internet. Ini problem-problem yang harus bersentuhan dengan kelompok-kelompok yang betul-betul memahami Islam itu tekstual saja, tanpa kontekstual. Kontekstual itu pemahaman secara maknawiyah, bukan harfiah tapi maknawiyah. Sedangkan mainstream masyarakat Indonesia gampangnya lalu secara gampang ini yang dimotori oleh orang-orang NU itu lebih kepada arah kontekstualnya. Jadi misalnya larangan Nabi alias contoh Nabi itu tidak harus persis dilakukan persis dengan itu, tapi ada hal-hal yang asalkan substansinya sama tapi metodenya berbeda, ya no problem ya. Contoh
Nabi berdakwah, mengajarkan umat Islam dengan dakwah face to face. Orang ke orang, para sahabat datang pada Nabi, hidup bersama Nabi, ya. Kemudian sebagian dari para sahabat itu konon di awal-awal Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah SWT berupa Al-Quran. Nabi pernah melarang, la taktub anni ghairul Quran, faman yaktub anni ghairul Quran famkuhu. Di awal-awal Islam Nabi pernah mengatakan, jangan sekali-kali kalian menulis dariku, maksudnya hadis-hadis ini, ghairul Quran, selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Karena di awal-awal Islam itu takut orang-orang tidak bisa membedakan mana itu hadis Nabi, mana itu Al-Quran. Tapi setelah Al-Quran itu sudah difahami, sudah mendarah daging, bahkan bahasa Al-Quran itu sudah bisa dideteksi ini Al-Quran ini bukan dan segala macam. Orang ada seorang sahabat yang hafalannya itu kurang kuat, bernama Abu Syah. Kemudian sahabat ini minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini diizini untuk nulis hadis-hadismu. Maka Nabi setelah melihat Al-Quran sudah merasuk dan hafizul Quran sudah banyak di kalangan umat Islam, para sahabat, Nabi perintah, uktub li Abi Syah. Ya bolehlah, tuliskan untuk Abu Syah. Nah ini kan ada dua versi gitu ya, bahwa pemekaran Islam di zaman Nabi pun itu terjadi karena melihat situasi demikian. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak paham tentang sejarah semacam itu, menemukan satu hadis, hadisnya cuma mengatakan la taktub anni ghairul Quran, jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Itu kemudian memahami ini secara tekstual, tidak mempelajari sisi-sisi yang lain, itu bisa bahaya. Bahayanya gimana? Dia akan datang ke toko-toko buku dan melihat hadis-hadis Nabi seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya, ini bisa-bisa diberangus karena ada hadis mengatakan ini harus dihapus karena ada perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Nah, ini kan jadi runyam. Padahal di sisi yang lain, di akhir hayat Nabi Muhammad SAW sebelum wafat, beliau perintah untuk li Abi Syah, tuliskan untuk Abu Syah, sehingga ya, Islam ini menjadi lunak. Artinya boleh menulis Al-Quran, boleh menulis hadis. Loh, kalau dipahami perbedaan semacam demikian antara orang-orang, oh berarti bolehlah orang itu Al-Quran, alhamdulillah sudah dibukukan ya. Nah, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu Nabi saja tidak membukukan Al-Quran. Sedangkan pembukaan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Baik, kembali pada urusan bid'ah. Kalau memang bid'ah itu harus tekstual, maka juga banyak hal yang sesudah Nabi wafat kemudian ada, ini harus diberangus semuanya. Punyamlah Islam di muka bumi ini. Contoh lagi gampang, jadi kalau Nabi saja pernah melarang penulisan Al-Quran, maaf, Nabi saja pernah melarang tulisan hadis. Ya, walaupun pada akhirnya beliau memerintahkan untuk menuliskan hadis untuk Abu Syah tadi itu penulisan hadis hanya 1, 2, 3 untuk kepentingan Abu Syah. Perintahnya khusus untuk Abu Syah. Yang jadi masalah zamannya Imam Bukhari, zamannya Imam Muslim, itu sudah ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Itu tidak pernah diprakarsai oleh Nabi Muhammad, termasuk juga oleh para sahabat. Ya, kalau ini dihukumi tidak mengikuti Nabi, karena Nabi tidak pernah mencontohkan penulisan pengelompokan hadis-hadis itu, maka ini bisa dihukumi sebagai bid'ah. Kalau semua bid'ah dikatakan sesat, berarti hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya yang masyhur kita kenal dengan Kutubus Sittah, itu juga bisa dihukumi sebagai bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun dari para sahabat. Kan runyam jadinya. Maka tatkala sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerjemahkan bahwasanya bid'ah itu kalau merubah atau memulai sesuatu amalan yang bertentangan dengan syariat, maka ini adalah bid'ah dolalah. Sebagai contoh misalnya, maaf ya, kalau misalnya saya menyampaikan sesuatu ternyata itu menjadi tradisi warga, tapi kajian saya bukan urusan tradisi warga ya. Bapak
jawaban ini ya, khususnya biar tidak disalahpahami ya, karena saya berbicara masalah syariat ini. Permainan kuda lumping misalnya, itu kan tradisi rakyat. Nah, permainan kuda lumping itu kalau sampai pemainnya itu mendatangkan kekuatan roh halus untuk dimasukkan pada dirinya, dalam bahasa Jawa kesurupan, dia sengaja gitu ya, itu kan haram ya, itu haram. Nah kan kita sekarang majelis taklim ini kan majelis taklim yang bagus, mempelajari tentang agama Nabi, agama Islam ya, kan bagus. Kalau misalnya peracara majelis taklim yang sudah bagus ini diisi dengan tarian kuda lumping yang sampai orang kesurupan, nah rangkaian acara ini itulah yang namanya majelis taklim bid'ah dhalalah. Ya, kenapa? Karena dalam majelis taklim mengundang kuda lumping yang di sini mendatangkan roh-roh untuk urusan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ini yang dilarang. Jelas ya? Tapi majelis taklim semacam demikian ini menjadi bid'ah yang baik. Gimana bid'ah yang baik? Nabi Muhammad tidak pernah mengadakan majelis taklim semacam demikian, apa namanya seminar, apa beda buku, tidak pernah. Apalagi duduk di mana? Di kursi. Itu hanya metode. Itu hanyalah metode. Boleh apa tidak? Ya boleh, selagi di dalam kegiatan acara itu tidak ada atau tidak sampai bertentangan dengan syariat Islam yang disepakati oleh para ulama. Nah ini kajian-kajian semacam demikian ini kalau sudah dipahami oleh umat Islam tentu akan menjadi enak umat Islam ini bergerak ya, melestarikan ajaran agamanya dengan kelompoknya masing-masing ya, karena kelompok di Indonesia ini kan banyak, oleh kelompok yang nasional seperti NU, Muhammadiyah, ya, Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya, Al-Khairiyah, banyak kelompok-kelompok sampai kelompok yang kecil-kecil. Misalnya di sini ada paguyuban anak muda Islam, misalnya kan ada kayak gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau mereka saling menghormati, tahu untuk permasalahannya, bolehlah secara intern ini kita memantapkan apa yang kita yakini secara intern. Tentunya saya misalnya di warga NU, saya ingin memantapkan anak-anak muda NU agar tidak keluar dari garis-garis yang telah diajarkan oleh para ulama NU, yaitu ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Saya berkepentingan untuk itu, saya carikan dalil-dalil. Contoh misalnya satu amaliyah yang saya tulis di halaman 131 di situ. Amalia nyekar bunga di kuburan. Ya, amalia nyekar bunga di kuburan. Ini adalah amalia warga NU yang sudah dilakukan turun-turun dari zamannya Wali Songo sampai detik ini masih banyak orang yang nyekar bunga di kuburan. Ini ya. Di sisi lain ada kawan-kawan mengatakan itu nyekar di kuburan itu haram karena bukan tradisi Islam, tapi justru dikatakan tradisi Hindu dan Buddha. Baik, untuk mengungkap sebuah amaliyah warga Ahlussunnah wal Jamaah, boleh apa tidak seseorang itu nyekar bunga di kuburan, maka perlu dipelajari secara detail. Mohon maaf para ulama, para kiai NU yang hadir, barangkali kita dulu atau tokoh-tokoh kita dulu belum sempat menerangkan kepada masyarakat tentang bolehnya nyekar di kuburan secara dalil ya. Biasanya kita sejak kecil diajari nyekar di kuburan gitu aja, tanpa diberitahu itu loh dalilnya kan gitu ya. Banyak amalan semacam demikian. Kita tanpa diberitahu oleh ulama-ulama kita, hanya ayo nyekar di kuburan. Rupanya dewasa ini contoh semacam demikian juga perlu dilengkapi karena banyak pihak yang bertanya boleh apa tidak sih nyekar di kuburan. Nah, kalau kita mengadopsi dari hadis-hadis Nabi, pertama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadis itu dibagi tiga. Yang di sini kalau misalnya orang ujian gitu ya, ujian SD itu kalau hadis sahih nilainya 100, kalau hadis hasan nilainya kanan kiri 75. Sedangkan hadis dhaif itu dibagi-bagi. Hadis dhaif yang biasa-biasa saja saya nilai 50. Ya angkanya merah, tapi masih bisa naik kelas bisa. Gantungan itu bisa ya. Naik kelas gantungan diangkat bisa. Tapi ada juga yang hadis dhaif sudah sampai mungkar hadis. Nilainya cuma 1.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, nah untuk memperlakukan hadis dhaif yang nilainya 50 tadi itu menurut para ulama hadis, bila mana hadis dhaif ya, itu masih ada pembandingnya yang seirama, maka hadis itu bisa yartaqi ila hadis hasan riwayatihi, hasan yang dengan sebab yang lain masih diamalkan, tapi dalam urusan fadhailul a'mal. Arti fadhailul a'mal adalah keutamaan amaliyah, bukan urusan tauhid Allah Maha Esa, bukan urusan itu, bukan urusan halal dan haram, tapi urusan fadhailul a'mal. Ya, itu misalnya ada hadis yang mengatakan misalnya barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah akan mendapatkan pahala ini dan itu. Nah, ini namanya fadhailul amal karena urusan pahala. Baik, itu menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga hadis itu yang bisa diamalkan adalah hadis apa? Adalah hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif yang kedhaifannya itu tidak sampai pada munkar hadis, tidak sampai kepada kemaudhu'an, kepalsuan hadis. Ya, ini catatan kita. Selagi dhaifnya dhaif yang biasa-biasa saja, nilainya cuma 50, boleh diamalkan, tapi mengikut untuk fadhailul amal, keutamaan amal baik. Baiklah, nyekar di kuburan. Nyekar di kuburan itu bukan urusan halal dan haram. Orang nyekar boleh, orang yang nyekar tidak berdosa. Karena urusannya adalah fadhailul amal. Ya. Kemudian ada yang bertanya, bolehkah orang nyekar bunga di kuburan? Kita jadikan hadisnya bahwa konon Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau pergi ke luar kota Madinah. Keluar kota Madinah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Madinah di zaman Nabi hidup itu kecil. Jangan dibayangkan Madinah seperti sekarang ini yang luas, seperti Kebumen ini luas, ya. Tapi berkisar masjid Nabi, kemudian sekitarnya itu ada rumah Nabi, ya, dan lain-lain sekitarnya. Adapun kota Madinah itu konon namanya Yathrib. Secara umum namanya Yathrib. Kalau saya gambarkan di tempat ini, Yathrib itu Kebumen, ya. Sedangkan Madinah itu, ya ini, apa ini? Masjid, ya. Bukan masjidnya ini, masjid apa ini? Masjid Mujahidin dan sekitarnya itu. Rumah-rumah sekitar. Ini namanya kota Madinah. Maka dikatakan Madinah itu kota, pusat kota itu Madinah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghormati kota Madinah yang dikatakan Haramul Madinah, disucikan oleh Nabi sendiri. Beliau itu kalau buang air selagi bisa itu keluar dari kota Madinah. Mungkin kalau saya gambarkan Nabi berpusat di masjid ini, beliau kalau buang air kecil itu pergi dulu ke tempat yang agak kosong di sana ada tempat itu ya, padang pasir. Nabi di sana. Itu sifat yang dilakukan penghormatan Nabi pada kota Madinah. Tentunya di saat Madinah masih sedikit penduduknya. Dalam riwayat bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu saat Nabi pergi untuk buang hajat, maaf, kalau bahasa gampangnya ya, mau kencing lah gitu ya, supaya karena ini ada keterkaitan dengan hadis nanti. Kalau buang hajat nanti repot diterjemahkan, gampangnya kencing gitu aja. Baik, tatkala beliau mau kencing, ada beberapa sahabat, banyak riwayat ini ya. Nah, itu diminta untuk mengambil pelepah kurma. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali akan buang hajat, baik itu hajat besar, buang air besar atau kencing atau berak misalnya, itu beliau mencari tempat yang sepi, kemudian di depannya itu oleh beliau diberi pelepah kurma. Jadi demikian. Tujuannya apa? Agar aurat beliau tertutupi dari depan sehingga tidak kelihatan. Ya. Nah, setelah selesai, kemudian beliau pulang. Kadang beliau ditemani sahabatnya, kadang juga beliau sendirian. Banyak riwayat, namanya juga buang hajat, kencing dan berak kan sudah panggilan alam gitu ya, tidak bisa ditolak. Tapi cara Nabi semacam itu. Suatu saat Nabi ini berjalan pulang, tiba-tiba beliau mendapati dua kuburan. Saya katakan kiri dan kanan gitu aja biar gampang untuk menerangkan ya, kiri dan kanan. Tapi mukjizat Nabi diberitahu oleh Allah SWT tentang bagaimana keadaan
keadaan pemilik kuburan yang kanan dan yang kiri itu ternyata sedang disiksa oleh malaikat. Kemudian Nabi perintah dalam satu riwayat, di riwayat lain Nabi mengambil sendiri. Ya. Nabi memerintah sahabatnya untuk mengambil pelepah kurma yang tadi dipergunakan sebagai penutup tatkala beliau kencing di situ. Setelah diberikan kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma itu dan ditancapkan. Yang satu ditancapkan di kuburan sebelah kanan, yang satu ditancapkan kepada kuburan di sebelah kiri. Kemudian Nabi berdoa, mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini masih basah, mudah-mudahan sahibul makam, sahibul qabri, penghuni kuburan tadi itu diringankan siksanya oleh Allah selagi masih segar pelepah kurmanya. Itu dalam sebuah hadis. Ya, yang jelas ini bukan urusan halal dan haram. Nabi tidak perintahkan ini kerjakan, tidak. Tapi sebagai doa Nabi. Ini berarti urusan fadhailul amal. Baik. Nah, para ulama Wali Songo masuk ke Indonesia ingin mengajarkan ajaran Islam versi Nabi. Cuman saja masalahnya mencari pelepah kurma di Indonesia ini suatu hal yang sangat susah. Harganya mahal, perlu berangkat haji dulu. BTW lagi ya, susah. Kemudian difahami oleh para ulama itu bahwasanya hakikatnya amalan Nabi itu bukan pelepah kurmanya, tapi maknawiannya adalah pelepah kurma itu berasal dari pohon dan Nabi mengatakan malam yang bisa selagi tidak kering, berarti pohon itu kalau dipotong kan bisa kering. Ya, maka mereka melihat banyak tanaman-tanaman di Indonesia yang dikatakan seperti surga dunia Indonesia, tulisan tanaman-tanaman ya. Dulu dikatakan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Di sini banyak pohon-pohon yang rindang, bahkan bunga-bunga yang harum seperti mawar, melati, kamboja dan sebagainya. Maka para ulama-ulama itu memanfaatkan hasil yang ada di Indonesia ini dijadikan pengganti pelepah kurma. Dengan harapan apa? Tatkala nyekar bunga ini selagi bunganya malamnya bisa belum kering, maka Allah berkenan untuk mengampuni alias meringankan penduduk kuburan yang saat itu barangkali saja kalau Nabi memang diberi mukjizat, kita tidak tahu orang-orang tua kita kan ya. Lalu bangsa Indonesia bermaksiat ini rasanya kan lumrah ya. Bangsa Indonesia bermaksiat rasanya lumrah. Kita aja mau pergi sholat Jumat tuh, saya bapak-bapak ini mau pergi sholat Jumat kadang-kadang niatnya sudah bagus, ikhlas, tidak mau maksiat. Tapi di jalan kadang-kadang mata ini juga memandang hal-hal yang maksiat. Jadi rupanya bangsa Indonesia itu itulah bangsa Indonesia. Nah, rupanya kita juga berharap orang-orang yang sudah pernah bermaksiat kemudian jadi keluarga kita datang dimakamkan di kuburan, mereka sedang disiksa, mudah-mudahan saja diampuni. Maka dengan adanya bunga nyekar tadi itu diringankan siksanya. Jadi substansinya adalah doa. Nah, kalau kita sudah tahu, oh orang nyekar di kuburan itu substansinya adalah doa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dari persamaan. Tapi tekstualnya tidak sama. Nabi dengan pelepah kurma, sedangkan umat Islam Indonesia dengan nyekar bunga. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, semacam itulah yang perlu kita kaji lagi di kalangan ulama amalia keluarga Ahlussunnah wal Jamaah ini, agar kita menjadikan salah satu kesalahpahaman dipandang oleh orang. Kalau dikatakan, loh itu kan tradisi Hindu dan Buddha, maka kita katakan suatu saat Nabi pun pernah mengislamkan tradisi Yahudi, yaitu puasa bulan tanggal 10 Asyura, bulan Muharram ya. Jadi tatkala Nabi masuk ke Madinah, intinya orang-orang Yahudi berpuasa. Secara ringkas ditanya, "Apa puasa kamu?" Mereka mengatakan dulu Nabi Musa itu diselamatkan dari kejaran Firaun tepat pada tanggal 10 Asyura. Maka Nabi mengatakan, "Ya, umat Islam harus berpuasa, tapi khaliful Yahud harus berbeda dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Kalian harus berbeda dengan Yahudi, puasa
au yauman ba'dahu ayat 10 dan 11. Nabi pernah mengislamkan tradisi orang Yahudi. Nah, semacam itu. Jadi tradisi kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya boleh-boleh saja. Yang terakhir, karena sudah waktunya cukup, mohon maaf ini di depan saya, kebetulan, ini sangat kebetulan, saya pakai sarung ini, kebetulan ini ya, penutupnya, saya yang pakai sarung. Mayoritas bapak-bapak yang hadir ini pakai celana ya. Kalau bukan saya ini untuk apa ya, ngata-ngatain bapak-bapak tidak, tapi kita lihat realita yang ada. Dulu orang-orang tua kita, kalau saya ingat di zaman Haji Hasyim Asy'ari, tentunya dengan selama itu, di zamannya Kiai Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, ya, itu kan masih zaman Belanda. Maaf, nun sewu kata orang Jawa, mereka mengatakan pakai celana itu haram. Kenapa? Karena itu tradisi Belanda. Apalagi kita di wilayah sini kan, ya. Nah, kalau sudah nyebrang ke sebelah sana, hati-hati Belanda dicurigai kan, gitu kan ya, antek-antek Belanda. Dan mereka ingat kok, mantasyabah biqaumin bahwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum yaitu sama dengan mereka itu dulu. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini sudah biasa. Gak ada mengatakan Pak pakai celana haram musawarah tatanan Indonesia ini. Lalu karena dulu ulama-ulama kita begitu haram, waduh. Apalagi Nabi tidak pernah pakai celana Pak. Ya lah, zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan saja pernah diharamkan. Tapi tradisi alhamdulillah sudah diislamkan. Bahkan pengurus NU juga pakai celana, pengurus Muhammadiyah pakai celana, pengurus Ahli Besar pakai celana, dan lain sebagainya. Program Indonesia juga banyak yang pakai celana. Itu sudah diislamkan. Ya, Wafadiful Yahud harus berbeda dengan orang Yahudi, kita berbeda dengan orang Belanda. Bukan berarti kita pakai celana kemudian akidahnya ikuti Belanda, kan tidak, tetap berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah salah satu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, masih bisa untuk dikomunikasikan. Seperti juga tradisi nyekati kuburan. Barangkali itu Bapak sebagai prolog. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dijadikan diskusi yang baik, dan keluar dari tempat ini kita benar-benar memiliki pemahaman yang baik sehingga umat Islam di Indonesia ini bersatu sebagaimana di zaman-zaman terdahulu, yaitu melawan kemungkaran yang dibikin oleh orang-orang di luar Islam. Kita menyatu padu, baik yang dari pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, pengurus apa saja, dari pejabat, dari MUI, dari masyarakat umum. Kalau kita melihat kemungkaran, apalagi yang ditransfer dari orang-orang di luar Indonesia, orang-orang di luar Indonesia khususnya, ya kita lawan bersama-sama seperti penjajah Belanda. Penjajah tidak hanya dengan fisik, tapi sekarang penjajahan juga sudah diserangkan dengan moral. Itulah yang perlu kita garis bawahi bersama. Barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.